Zuhud ini ditanyakan oleh sahabat Nabi terkait bagaimana agar aku dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Nabi menjawabnya, izhad fid dunya yuhibbukallah, idhad ma fi indan nas, di sebagian lain aidin nas, di ayat yang lain yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dengan dunia, kepada dunia, kau akan dicintai Allah. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada. Kalau indan nas di sisi manusia, aidin nas di tangan manusia, sejalan lah ya, tidak beda makna ya. Maka yuhibbukan nas, kamu akan dicintai oleh manusia. Kok entah dulu tadi zuhudnya apa? Kalau kata Imam Ibnu Taimiyah disebutkan bahwa zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Lagi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Contoh, nanti misalkan pergi ke mall, nemu jam tangan 5 miliar. Percaya Pak, ada jam tangan 5 miliar? Insya Allah ya, ada yang beli lagi. Terus ternyata kita punya saldo 5T, tapi halal, nggak korupsi ya. Murah nggak bagi orang yang punya 5T jajan jam tangan 5M? Murah nggak? Sama kayak punya duit 5 juta jajan 5.000 loh itu ya. Maka tapi kalau orang bismillah, mudah-mudahan zuhud, dia mikir, tar dulu ini manfaatnya bagi akhirat saya apa ya? Manfaatnya bagi akhirat saya apa ya? Kalau gara-gara ini saya malah jadi ribet, biasa jalan nggak peduli ya, begini aja jalan bebas. Sekarang gara-gara bawa jam tangan jadi jalannya ketengkleng berat sebelah, takut kepentok tembok. Giliran meeting sama orang tangannya kudu ditaruh depan gitu. Dan lucu atuh jam tangan teh, jam tangan 5 miliar sama jam tangan 35.000 kan emang kecepatannya beda. Sama. Apa jam tangan Bapak 5 miliar, apa kelebihannya Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Itu rusak Pak, ngapain dipakai? Mobil kan saya paham ya, mobil 5M sama mobil second 100 juta pasti kencangan yang 5M. Jam tangan. Ya itulah kerennya manusia ya. Kalau ini malah bikin saya malah jadi aduh. Ya udah jangan. Ya. Apalagi latihan puasa mah tuh. Di luar Ramadan juga ya. Kalau kita misalkan puasa Nabi Daud, kan paling tinggi yang buat yang sunnah Nabi Daud ya. Ini mah testimoni dari orang yang udah ngamalin puasa Nabi Daud ya. Beliau bilang kayak gini, apa kaitannya sampai bisa ngendaliin hawa nafsu? Kita kan coba bayangin manusia hidup dengan selalu ngikutin hawa nafsunya. Oh kan apa bedanya sama hewan nanti? Lihat kira hewan kalau lagi musim kawin, lihat lawan jenis langsung diserang tuh. Dan kita mah punya adab, punya ini, jadi oh enggak, datengin ayahnya, halalkan dulu ya. Maka orang puasa Nabi Daud, kata orang yang udah pada ngelakuin, beliau bilang kayak gini, nanti kalau kalian puasa Nabi Daud, akan ada harinya kalian lagi puasa, ke teman kalian ulang tahun raktir. Giliran gak puasa gak ada yang raktir. Kenapa jadi bahas kayak gitu cik saya teh? Beneran. Nanti secara gak langsung lama-lama kita tuh jadi nganggep makanan teh sama weh. Anggaplah kita batalin puasa demi ikut raktiran itu. Kadang emang makanannya cocok, begitu nyampe kurang asin, bawa bon cabai sendiri, itu buat apa, mending masak di rumah. Anggaplah ternyata dia nggak ikut traktiran, nyampe rumah meskipun kebayang, aduh tadi makan steak di sana, nyampe rumah makan nasi pakai telur, sama aja kenyangnya. Jadi akhirnya dia nanti nyampe di satu titik, oh ternyata daging sama tempe bedanya cuma 5 cm di lidah. Kalau cadel 3 cm berarti. Begitu ketelan, kenyang makan roti, kenyang makan daging sama tempe beda nggak? Sama kan, kenyang juga. Beda rasanya cuma di lidah, apalagi keluarnya sama-sama bau. Nggak ada orang, Pak ini kenapa makanan mahal begini Pak? Oh iya nanti keluarnya wangi kok. Enggak, asli bau kene. Maka lama-lama ngelihat makanan itu jadi biasa. Nah, kendalanya orang yang puasa Nabi Daud susah sahur.
Ramadan kan kita gampang bangun sahur ya. Kalau nanti udah 6 bulan setelah Ramadan, siapa orang sengaja bangun tengah malam jam 3 rame-rame? Sampai ada yang bikin acara televisi, ada orang pakai bawa beduk keliling kampung. Susah. Jadi kadang tantangan bagi mereka harus siap malamnya udah niat puasa tapi nggak sempat sahur, besoknya tetap puasa. Ternyata ntar terus sebulan 2 bulan enggak, tuh tetap kuat-kuat juga. Sampai akhirnya dia di titik di mana sahur nggak sahur sama aja. Tapi kenapa dia tetap sahur? Karena tahu, kata Nabi, di sahur itu ada keberkahan. Jadi kalaupun bangun sahur, dulu orang bangun sahur biar supaya kuat dong puasanya. Jadi makan sebanyak-banyaknya. Padahal tetap aja zuhur tuh udah lapar lagi. Tapi kalau sudah nyampe di tingkatan itu nanti dia sahur. Yang penting dapat berkahnya. Adanya air, pisang-pisang, kurma-kurma, dan secukupnya. Karena kalau misalkan ternyata bangunnya jam, misalkan subuh 4.30 ya, dia bangun 4.15, kan tuh pilihan tuh. Tinggal 15 menit mau tahajud mau sahur. Harus pilih salah satu, nggak mungkin dua-duanya. Kecuali tadi tahajudnya 2 rakaat kuliah kulhu lagi. Ya. Akhirnya dia milih, udahlah segelas air putih aja, mungkin ada jeruk-jeruk, yang kurma 1 kurma, sisanya sholat, lumayan dapat 2-4 rakaat, 2-4 rakaat, 6 rakaat. Kalau sholatnya pendek-pendek. Ya. Jadi akhirnya lama-lama mandang, makan biasa aja. Ketika udah ngelihat yang penting bagi dirinya, makanan kan penting kan bagi kita. Ketika ngelihat yang penting bagi dirinya biasa aja, lama-lama ngelihat lain juga biasa. Mobil, kalengnya tamat. Bukan, tapi nggak ngeremehin, tapi dia sadar bahwa ya emang mobil teh terbuat dari kaleng, dipakein kaca, dipakein plastik, dipakein karet, jalan. Fungsinya apa? Nyampe. Tahu sendiri Jakarta, gedung udah depan mata, belum tentu 1 jam lagi turun. Ribet nyari parkir, makanya kan taksi online laku, karena tinggal turun di lobi, gak usah mikirin parkir. Ya. Dan karena namanya tujuannya yang penting nyampe, ya kita lihat ini berapa orang di sini yang mungkin udah pernah ke tanah suci, emang punya pesawat? Coba kalau punya mau parkir di mana? Karena sekali lagi yang penting nyampe. Jadi lama-lama dia ketika ngelihat ada tetangganya mobilnya bagus, tadinya dengki, ngambek, sekarang ayo udah ya alhamdulillah bagus atau mantap. Ya. Kadang ada yang maksain beli mobil baru supaya nggak kalah sama tetangganya gitu. Jadi pusing sama cicilan. Biasa ke masjid tinggal lurus, ini muter komplek dulu biar kelihatan. Capek sekali ya. Nah, tadi zuhud meninggalkan sesuatu yang Allah yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya.